Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami hidup bukan hanya dari makanan jasmani, tetapi juga dari makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu yang mengisi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga hidup kami boleh diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan renungkan, berikan kepada kami hikmat untuk kami bisa memahaminya. Sehingga hidup kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan menyenangkan hati Tuhan ketika kami menjalani hidup ini. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini dan kekurangan juga Tuhan mampukan. Supaya menguraikan firman Tuhan dengan jelas bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, di dalam kehidupan kita menjalani iman Kristen, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya doktrin. Atau mungkin bisa kita samakan dengan kita sebut sebagai worldview atau paradigma di dalam kekristenan kita. Kenapa saudara sekalian? Karena doktrin, worldview atau paradigma ini adalah sesuatu yang kita percayai sebagai satu rumusan dan kita akui sebagai satu kebenaran. Maka di dalam doktrin atau paradigma atau worldview ini, kita kemudian menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang kita percayai. Maka itu adalah bohong. Kalau ada seorang Kristen yang berani mengatakan, saya tidak percaya doktrin. Oh saudara sekalian, orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya dia sedang mempercayai suatu doktrin. Yaitu doktrin yang tidak mempercayai doktrin apapun. Dan itu adalah sesuatu yang salah karena tidak mungkin pengajaran itu tidak menghasilkan doktrin, tidak menghasilkan worldview, tidak menghasilkan paradigma. Nah saudara-saudara sekalian, maka itu tidak heran. Kalau orang memiliki satu doktrin, satu worldview, satu paradigma yang salah, maka mereka bisa melakukan tindakan yang salah juga. Karena apa? Kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya ada orang yang karena misalnya kepercayaan tertentu bisa menyakiti sesama. Dan menyakiti sesama itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena orang itu berbeda dengan dia. Nah saudara, kan bahaya sekali. Karena apa saudara sekalian? Karena harus kita akui saudara sekalian. Sebagai manusia, kemana sudut pandang kita jangkarkan. Maka kesanalah seluruh respon dan potensi diri kita akan kita kerahkan. Nah hal inilah saudara sekalian yang terjadi di dalam jemaat Pergamus. Ada sesuatu yang salah walaupun sebenarnya mereka adalah satu jemaat yang hebat. Karena apa? Surat yang ditulis kepada jemaat Pergamus ini merupakan satu surat peringatan yang diberikan oleh Kristus sang pemilik jemaat kepada jemaatnya yang ada di Pergamus melalui Rasul Yohanes.
Nah saudara sekalian, Kristus di dalam bagian ini menyebut dirinya sebagai pribadi yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Apa maksudnya saudara? Artinya itu menunjuk kepada diri Kristus sebagai pemilik jemaatnya, bahwa dia adalah pemilik jemaat yang adalah Allah dan Sang Firman itu sendiri. Maka itu tidak heran Yohanes 1 ayat ke-1 itu mengatakan dengan jelas bahwa pada mulanya dia adalah Sang Firman. Dia ada bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Artinya di dalam diri Kristus melalui mulutnya itu keluar firman Allah yang berkuasa. Yang firmannya itu menjadi penentu dari satu kebenaran, dan juga firmannya itu menjadi satu penentu atau menjadi hakim atas segala ketidakbenaran. Nah hal ini tentu selaras kalau saudara membandingkan dengan Alkitab bagian lain. Ibrani pasal 4 ayat 12-13 juga mengatakan hal yang sama. Berbicara tentang firman itu adalah seperti pedang yang tajam. Maka itu Ibrani berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah saudara sekalian, sang pemilik jemaat dan sang kebenaran ini menyapa jemaatnya yang ada di Pergamus dengan perkataan, aku tahu di mana kamu diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Wow saudara sekalian, ini satu pernyataan yang luar biasa. Jadi hal ini saudara menunjukkan bahwa Kristus sebagai pemilik jemaat, dia adalah pemilik jemaat yang selalu berada di tengah-tengah umatnya dan memperhatikan keadaan jemaatnya. Kalau saudara membaca kitab Wahyu pasal 2 ini, oh saudara luar biasa. Pengetahuan Kristus bukan hanya terbatas kepada pekerjaan umatnya, seperti ia tulis kepada jemaat yang ada di Efesus. Pengetahuan Kristus juga bukan hanya terbatas kepada kesusahan yang jemaatnya derita, seperti yang ia tulis kepada jemaat yang ada di Smyrna. Tapi pengetahuan Kristus juga mencakup lingkungan di mana jemaatnya tinggal. Maka itu Yesus berkata, aku tahu di mana engkau menetap, yaitu di tempat tahta iblis. Nah saudara, apa maksudnya tahta iblis ini saudara sekalian? Ada beberapa penafsiran saudara sekalian. Penafsiran pertama mengatakan begini, oh yang dimaksud dengan tahta iblis mungkin itu adalah sebuah altar yang besar, yang tingginya itu 40 kaki yang dibangun bagi Zeus di satu puncak bukit yang menjulang tinggi. Yang dimana lewat altar itu setiap hari mengepul asap korban bakaran yang disembahkan kepada Zeus di kota Pergamus itu. Itu menjadi penafsiran dari kelompok orang-orang yang pertama. Tapi ada juga orang yang menafsirkan begini, oh itu mungkin yang disebut tahta iblis itu sebagai kuil besar bagi Asklepios. Asklepios ini adalah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Pergamus sebagai dewa kesembuhan. Yang lambangnya berlambang ular dan bahkan diberi gelar sebagai Asklepios Soter, Asklepios Sang Juru Selamat. Ini satu kuil yang besar. Yang di sekeliling kuil itu ada bilik-bilik pengobatan yang bukan hanya dilayani oleh para imam untuk mendoakan, tetapi juga dengan tabib-tabib yang bekerja untuk kesembuhan. Dan banyak orang datang ke kuil itu. Oh mungkin kuil ini yang dimaksud sebagai tahta iblis. Saudara, tapi kalau saya melihat kedua hal ini kelihatannya kurang memadai jika kita sebut sebagai tahta iblis. Karena apa? Karena bagi orang-orang Kristen yang ada di Pergamus, baik itu yang namanya altar besar bagi Zeus atau kuil besar bagi Asklepios, itu tidak berdampak bagi hidup orang Kristen. Mereka mau ikut atau tidak mau ikut menyembah ke sana, tidak ada konsekuensi yang terlalu besar bagi mereka. Karena apa? Palingnya mungkin mereka dikucilkan karena dianggap sebagai orang yang berbeda. Jadi tidak berdampak kalau disebut sebagai tahta iblis. Tapi mungkin penafsiran yang ketiga, kalau saudara memperhatikan, ini adalah satu penafsiran yang saya sangat setujui. Kenapa saudara sekalian? Penafsiran ketiga melihat begini saudara sekalian. Kota Pergamus saudara adalah satu kota yang juga menjadi pusat penyembahan bagi kaisar Romawi yang dituhankan.
Yang dimana saudara sekalian, penguasa kota Pergamus ini bukan hanya memiliki hak administratif, tetapi juga memiliki hak pedang atau ius gladii dari Kaisar Roma. Maksudnya begini saudara sekalian. Maksudnya penguasa Pergamus itu bukan hanya diberikan hak untuk menyatakan bersalah terhadap seseorang, tetapi juga berhak melaksanakan hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah hingga hukuman mati. Itu yang dimaksud sebagai hak pedang, saudara sekalian. Bukan cuma sekedar hak administratif untuk menyatakan bersalah, tapi bisa juga melakukan hukuman karena mereka memiliki ius gladii atau hak pedang itu. Jadi saudara sekalian, jika seorang Kristen itu tidak disukai oleh penguasa Pergamus, maka hukuman yang sangat mengerikan dapat menanti orang Kristen kapan saja. Oh, caranya mudah saudara sekalian. Sudutkan saja orang Kristen yang tidak disukai oleh pemimpin-pemimpin dari kota Pergamus ini. Disuruh saja mereka menyembah kaisar sebagai Tuhan. Percaya, orang Kristen pasti menolak kalau disuruh menyembah kaisar itu sebagai Tuhan. Karena bagi mereka, Kristuslah satu-satunya Tuhan bagi mereka. Nah saudara sekalian, kalau mereka disudutkan untuk tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, oh saudara, pemimpin-pemimpin kota Pergamus punya hak yang namanya ius gladii atau hak pedang itu. Maka saudara sekalian, begitu mereka disudutkan, tidak mau mereka menyembah kaisar sebagai Tuhan, oh saudara sekalian, berani menolak hal itu. Artinya kelar hidup lo, kata orang Jakarta. Selesai saudara. Dan hal inilah yang diduga terjadi pada Antipas. Seorang martir Kristen yang dihukum mati di kota Pergamus karena iman kepada Kristus ketika ia disudutkan dengan masalah menyembah kaisar sebagai Tuhan. Namun ia menolaknya. Saudara, itulah tempat jemaat Pergamus menetap. Yaitu tempat yang penuh dengan bayang-bayang maut setiap waktu. Namun hebatnya saudara sekalian, mereka tidak melarikan diri dari tempat itu dan tetap menjalani hidup iman mereka di sana. Sekalipun berada dalam lingkungan yang membahayakan nyawa mereka setiap waktu. Maka itu Kristus memuji jemaat ini tentang keteguhan iman mereka dengan berkata, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bahkan ketika zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku itu dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam, engkau tetap berpegang kepada namaku dan tetap tidak menyangkal imanmu. Berpegang kepada namanya, artinya secara intelektual mereka menjadi orang-orang yang teguh dan percaya bahwa Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup manusia. Beriman kepadanya, itu artinya dengan penuh kesadaran mereka mempercayakan kehidupan dan nyawa mereka ke dalam pimpinan dan keputusan Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat mereka. Inilah yang Kristus puji dari jemaat Pergamus. Maka itu kita bisa belajar saudara sekalian. Apapun dan lingkungan apapun di mana kita diam, situasi keluarga apapun yang kita alami, ingat satu hal saudara sekalian. Keteguhan iman Kristen tidak ditentukan dari di mana hidupmu itu ditempatkan Kristus. Tetapi ditentukan dari di mana engkau menempatkan Kristus dalam hidupmu. Jika Kristus engkau tempatkan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, maka resiko apapun akan berani kita pikul sebagai persembahan hidup kita kepadanya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Pergamus. Kristus mereka tempatkan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Maka sekalipun bahaya mengancam nyawa mereka setiap waktu pun, mereka tetap teguh dalam iman mereka. Saudara, betapa indahnya kalau pujian seperti ini adalah satu pujian yang diberikan kepada jemaat GKR Teluk Gong ini ketika Tuhan menilainya. Aku tahu lingkungan tempat kamu berada adalah lingkungan yang tidak kondusif. Yang kadang-kadang menyakitkan, menyudutkan engkau. Tetapi aku melihat engkau tetap menjadi orang-orang yang berpegang kepada namaku. Dan engkau menjadi orang-orang yang tetap beriman kepadaku. Kiranya pujian itu menjadi satu pujian yang keluar dari mulut Kristus bagi jemaat di tempat ini. Itu doa saya, itu harapan saya.
Tetapi saudara sekalian, sekalipun jemaat ini boleh dikatakan adalah jemaat yang berani mati demi nama Tuhan, namun Kristus tetap memiliki keberatan kepada jemaat ini. Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai 15 ini mengatakan begini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang, tidak semua saudara sekalian ya. Ada sebagian, berarti ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi beberapa orang, saudara, tidak semua, yang terpengaruh oleh ajaran Bileam dan terpengaruh oleh ajaran Nikolaus, dan itu dibiarkan di dalam kehidupan jemaat Pergamus. Nah, apa itu ajaran Bileam, saudara sekalian? Kalau saudara mau lihat ajaran Bileam, lihat aja kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Saudara, di situ ada beberapa hal yang disampaikan. Intinya begini saudara sekalian ya. Jadi ketika Israel ingin masuk ke tanah Kanaan, Raja Moab yang akan berhadapan dengan Israel itu ketakutan. Maka di dalam ketakutan dia kepada orang-orang Israel, dia meminta bantuan. Raja Moab yang bernama Balak bin Zipor ini meminta pertolongan. Siapa yang diminta pertolongan? Seorang nabi. Nabi ini mata duitan saudara sekalian. Namanya Bileam bin Beor. Kenapa dia meminta bantuan? Karena nabi ini ucapannya manjur katanya gitu loh. Maka Bileam bin Beor ini diminta oleh Balak supaya mengutuk orang Israel. Supaya mereka itu bisa dikalahkan oleh orang-orang Moab. Kalau nanti satu waktu peperangan itu akan terjadi. Ini yang dilakukan oleh Raja Moab, Balak bin Zipor. Nah, namun saudara sekalian, Tuhan intervensi. Setiap kali Bileam itu ingin mengutuk umat Israel, justru yang keluar dari Tuhan itu adalah perintah untuk memberkati. Bahkan Tuhan kadang-kadang intervensi dengan cara yang unik. Nah, saudara, itu yang terjadi. Nah, Bileam tahu dia tidak akan berhasil untuk hal itu. Maka dia memberi nasihat kepada Balak yang berisi satu rencana jahat untuk menjatuhkan orang Israel. Caranya gimana? Caranya yaitu supaya gadis-gadis Moab merayu para laki-laki Israel untuk mengambil bagian dalam pesta-pesta pemujaan berhala yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Moab ini. Dan tentu saja saudara sekalian, salah satu hal yang sangat menyenangkan bagi kaum pria biasanya di dalam kegiatan tersebut berisi perbuatan-perbuatan perzinahan sebagai sebuah acara di dalam penyembahan berhala itu. Saudara, Bileam tahu dengan tepat bahwa hanya dengan membangkitkan murka Tuhan terhadap orang Israel sajalah Moab baru bisa mengalahkan orang Israel. Selama Tuhan ada di pihak Israel dan murka Tuhan tidak menyala kepada bangsa itu, tidak ada satu bangsa pun yang bisa menghadapi Israel. Nah, itu inti ajaran dari Bileam. Jadi kalau kita simpulkan inti ajarannya begini saudara sekalian. Seakan-akan Bileam itu memberikan satu pengajaran, satu doktrin begini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tetaplah hidup sebagai penyembah Allah Yahweh. Jangan bergeser, tetap sembah Allah Yahweh. Tapi tidak ada salahnya toh untuk menikmati cara hidup yang dunia jalani. Yang ditawarkan oleh orang-orang Moab ini, kenikmatan yang bisa kamu raih di dalam hal itu, nggak ada salahnya toh. Karena apa? Imanmu tidak bergeser kok, tetap sebagai penyembah Allah Yahweh. Tapi nikmati juga cara hidup yang dunia jalani. Itu ajaran Bileam. Nikolaus 11-12 saudara sekalian, mirip-mirip. Ajaran Nikolaus itu adalah satu ajaran yang dibenci oleh Tuhan dan ditolak dengan keras di jemaat Efesus. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 2 ayat 6. Tapi sayangnya ditolerir di jemaat Pergamus ini. Apa yang diajarkan oleh para pengikut Nikolaus ini? Saudara, mereka mengajarkan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Artinya sekarang kita sudah tidak ada lagi di bawah hukum Taurat. Tapi kita berada di bawah kasih karunia. Dengan demikian, maka tidak ada masalah jika kita bertekun di dalam dosa. Bahkan ketika kita bertekun di dalam dosa, di situ terjadi semakin bertambah kasih karunia Allah dalam penebusan dosa.
Jadi inti ajaran Nikolaus begini saudara sekalian. Kebebasan yang diberikan oleh kasih karunia Kristus adalah juga termasuk kebebasan untuk berdosa. Itu kira-kira intinya. Oh saudara sekalian, sungguh penghinaan kebenaran yang sangat mengerikan. Bagaimana yang namanya kasih karunia Allah yang begitu agung disalahgunakan demi untuk pemuasan hawa nafsu duniawi. Jadi saudara sekalian, kalau kita simpulkan ajaran yang dipegang oleh beberapa orang ini, baik dari ajaran Bileam maupun ajaran pengikut Nikolaus, intinya penyesatan yang terjadi di Pergamus itu adalah tidak ada salahnya untuk hidup kompromi dengan standar-standar dunia dalam menjalani hidup iman Kristen di bumi ini. Jadi kalau jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik lah. Jadi orang Kristen jangan terlalu sok suci lah. Sehingga kemudian kita mudah menunjuk ini berdosa, ini berdosa. Janganlah. Jangan. Belajar untuk beradaptasi dengan standar-standar yang dimana masyarakat umum itu pegang. Jadi jangan terlalu sok suci, jangan terlalu sok fanatik begitu loh. Akhirnya saudara sekalian, dosa yang dibenci oleh Allah itu didegradasikan, artinya hanya menjadi sebagai kelemahan. Dengan berprinsip seperti tadi, jangan terlalu idealis. Karena apa? Kita masih hidup di dalam darah dan daging di dunia ini. Dan tiap orang itu punya kelemahannya sendiri-sendiri. Jadi jangan menghakimi. Itu yang sebenarnya ingin dihajarkan. Jadi kalau ada orang yang punya kelemahannya dalam masalah uang, begitu ya sudahlah, itu memang kelemahannya dia. Gitu loh. Jadi jangan terlalu dihakimi dan diurus itu sebagai dosa. Itu kelemahannya dia. Kalau dia menjadi seorang yang lemah dalam masalah uang, biasanya karena cintanya akan uang, dia bisa halalkan segala cara untuk agar dapat bisa dapatkan uang sebanyak-banyaknya buat dirinya. Yang paling penting tung tung tiao, tung tung ceng gitu ya. Untung go tiao, untung go peceng, sikat begitu ya. Walaupun teman harus dikorbankan, hubungan harus dikorbankan, cara-cara baik dikorbankan, enggak apa. Ya itu memang kelemahannya dia. Karena sebagai manusia punya kelemahan dalam hal uang. Ada orang yang kelemahannya di dalam perkataan, suka berbohong, tidak jujur, perkataannya sulit dipegang. Ya sudah, itu memang kelemahannya dia. Jangan dihakimi lah. Dan kasih karunia Allah itu terus berfungsi kok di dalam dirinya. Ada orang yang punya kelemahan di dalam apa? Masalah amarah, kemarahannya. Wah, kalau dia sudah marah, setan pun takut padanya. Apalagi istri dan anak-anaknya juga sesama manusia lainnya yang ada di sekitarnya. Ya itu kelemahannya dia. Bukan sebagai sebuah dosa yang harus diterima begitu. Ini dunia coy. Nah ada orang yang kelemahannya dalam masalah misalnya kehidupan seksual. Pasangan hidup tidak memuaskan. Mungkin karena pengalaman masa lalu yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau juga karena dia jatuh di dalam pencobaan dan godaan akibat pergaulan kehidupan bebas masa kini. Dan dia menikmati itu. Dan dia katakan itu sebagai sebuah kelemahan, bukan dosa lah. Nah saudara, ini ada loh yang seperti ini. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang Kristen yang suka berzina, dia berani berkata begitu kok. Berzina sekali-sekali wajar lah Pak untuk seorang laki-laki cari hiburan. Masa makannya tempe terus begitu, sekali-sekali kan butuh variasi. Bahkan di dalam hubungan yang seperti itu kan juga nggak pakai cinta. Beda kalau kita dengan istri kita kan pakai cinta. Kalau itu nggak pakai cinta, cuma nafsu doang kok Pak. Bahkan kami itu sebenarnya saling membantu. Saya butuh seks, si wanita penghibur itu butuh uang untuk hidupnya. Ya itu kan kami saling membantu dan itulah kelemahan diri saya Pak Pendeta. Dan ternyata Tuhan lebih penuh pengertian terhadap kelemahan saya daripada Anda Pak Pendeta. Saudara ngeri bukan saudara sekalian? Kesesatan semacam inilah yang dipegang oleh orang-orang yang menganut ajaran Bileam dan berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, ini adalah doktrin keselamatan yang sesat. Yaitu keselamatan yang tidak peduli akan kekudusan. Mereka ingin diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, tetapi tidak mau hidup di dalam kekudusan Kristus. Dan celakanya saudara sekalian, ada cukup banyak juga orang Kristen yang menjalani gaya hidup dan doktrin keselamatan yang aneh ini.
Ya mungkin kita tidak mengatakannya, mungkin tidak dipublikasikan, tapi dijalani dalam hidup mereka. Namun dengar, saudara sekalian, sang pemilik jemaat Pergamus berkata, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Wahyu 2 ayat 16. Oh saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang masuk dalam kesesatan seperti ini, baik mulai dari pikiran kita atau juga sudah kita perbuat, saya hanya mau katakan, tidak ada obat selain tobat. Bertobatlah. Bertobatlah segera. Sebab Tuhan menyatakan bahwa pada waktunya orang-orang seperti ini akan diperhadapkan dengan firman-Nya. Firman yang seperti pedang bermata dua itu yang bukan lagi akan memberkati dan menuntun mereka, tetapi akan memerangi dan menghakimi mereka. Hati-hati saudara sekalian. Karena itu jika engkau menghargai kebesaran anugerah Kristus, maka jangan campurkan sesuatu yang busuk dalam persembahan hidupmu baginya. Jangan saudara. Jangan. Saya kasih contoh lah saudara sekalian. Kalau satu hari misalnya saya ingin mengundang salah seorang datang ke rumah saya. Ya misalnya Pak Jona lah saya undang. Pak Jona datang ke rumah saya. Nah, saya undang. Mau apa? Oh nanti mau saya masakin kue tiaw Medan. Wah saudara sekalian, Pak Jona senang sekali datang ke rumah saya. Dan kemudian saya mulai memasak. Yang namanya bawang putih yang sudah saya rajah halus itu saya masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas. Harumnya semerbak. Pak Jona itu makin bangkit selera makannya. Bukan hanya itu saudara sekalian, saya sudah masukkan juga irisan yang namanya daging yang segar masuk sana. Udang masuk ke sana. Kemudian juga sayur-sayur saya masukkan ke sana. Sayur-sayurnya segar, hidroponik pula begitu ya kan. Saya potong toge, saya masukkan ke sana dan juga kue tiaw saya aduk di sana. Waktu saya lagi aduk-aduk sudah masukin kecap asin, masukin sedikit lada. Saya lupa saudara sekalian. Belum dikasih telur. Maka saya bilang sama Pak Jona begini, Pak Jona coba tolong ambil itu telur yang ada di kulkas. Pak Jona buka kulkas saya dan begitu dia lihat, waduh Pak Fri telurnya cuma satu, telur bebek. Iya gak apa-apa, yang penting kamu pakai telur, saya gak pakai telur juga gak apa-apa nanti. Maka dia ambil telur itu kasih ke saya dan saya pecahkan di depan dia, masuk di dalam kuali panas. Waktu saya pecahkan, telurnya busuk. Ya karena itu yang makan nanti Pak Jona, ya sudah saya aduk aja telur busuk itu. Bersama dengan kue tiaw yang tadi saya sudah masak itu. Wah saya aduk. Saya taruh kemudian di piring yang bersih. Dengan sumpit yang bersih pula buat dia. Saya berikan sedikit potongan tomat biar indah. Dan sedikit selada. Supaya piring itu indah. Dan saya berkata kepada Pak Jona, Pak Jona silakan makan kue tiaw goreng made in Fri Suhandi. Kira-kira dimakan gak saudara? Saudara kalau Pak Jona itu seorang yang memang berpikiran terang. Dia mungkin akan berkata kepada saya begini. Pak Fri, kalau Pak Fri mau ngajak saya berantem, jangan di dapur. Mari kita ke lapangan sepak bola yang arealnya lebih luas gitu loh. Masa saya sebagai tamu diberikan kue tiaw, telurnya busuk? Betul gak? Dan saya gak mungkin bisa berani berkata begini, ya sudahlah dimaklumin saja. Kue tiawnya kan segar, sayurnya segar, togenya segar, dagingnya segar, udangnya segar. Kan cuma telurnya yang busuk. Saudara saya kira Pak Jona juga tidak akan memakannya. Karena apa? Itu menjijikan sebagai sebuah hidangan yang dihidangkan di depan matanya. Sama Tuhan pun juga begitu. Seluruh aspek hidup kita adalah persembahan yang utuh bagi Tuhan. Karena itu jangan simpan kebusukan dosa apapun di dalamnya. Jangan saudara. Jangan. Saudara sebagai orang Kristen kita biasanya jatuh di dalam satu atau dua dosa tertentu yang itu lagi.
Karena apa? Karena memang si iblis tahu kalau itu adalah titik lemah kita, dia pasti akan serang di situ. Dan tiap orang Kristen biasanya jatuh di dalam satu atau dua dosa tertentu. Yang itu lagi, itu lagi. Namun saudara sekalian, jangan degradasikan yang Tuhan nyatakan sebagai dosa di hadapannya. Kemudian kita degradasikan menjadi sekedar kelemahan diri manusiawi yang kita maklumi. Dan kita terus pelihara dalam hidup ini. Oh saudara sekalian, jangan sesat. Itu yang terjadi di Pergamus. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, akuilah bahwa semua hal yang berlawanan dengan standar kekudusan Allah dalam hidupmu itu sebagai dosa. Akui. Lalu bertobatlah dengan penuh kejujuran dan penyesalan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampunimu, Tuhan pasti menyucikanmu di dalam anugerahnya. Serta akan memampukanmu di dalam kuasanya untuk mengalahkan dan menaklukkan dosa tersebut. Itu yang Tuhan mau. Jangan dipelihara dan diakui hanya sebagai sebuah kelemahan. Jangan. Saudara, waktu saya membimbing pasutri-pasutri saya beberapa tahun yang lalu, saudara sekalian. Mereka ini pengusaha-pengusaha muda yang pernah berkata kepada saya, salah satu pergumulan sebagai pengusaha adalah tentang soal kejujuran di dalam membayar pajak. Mereka berkata, Pak, ini masalah pajak gimana ya? Nah, saudara, ini sebuah doktrin yang teraplikasi dalam hidup sehari-hari. Saya tanya sama mereka, ketika kamu menulis laporan pajak yang tidak sesuai, menurut kamu itu dosa atau sesuatu yang wajar? Karena banyak orang juga melakukan hal itu. Saudara, mereka mengakui dan berkata, dosa. Tapi bagaimana sebagai pengusaha kalau saya langsung memberikan laporan yang sesungguhnya? Habis saya. Habis begitu. Bukannya tidak mau, Pak. Oke. Kalau memang itu kamu akui sebagai dosa, akui dulu. Jangan kamu mengatakan, semua orang juga melakukan hal yang sama, maka saya juga gak apa-apa. Jangan. Akui sebagai dosa. Kalau itu sudah diakui sebagai dosa, mohon pimpinan Tuhan supaya memberi petunjuk untuk kamu menyelesaikan. Mungkin ada orang-orang yang bisa menyelesaikan itu, mengatur pembukuan sampai benar-benar seperti apa adanya, membutuhkan 5 tahun laporan. Ya kan? Ada yang membutuhkan 4 tahun, ada yang membutuhkan 3 tahun, atau berapa tahun lah. Itu perlu ada penyesuaian memang di dalam pelaporan itu. Nah, lakukan. Gitu loh. Tapi akui dulu sebagai dosa. Apa yang memang menjadi haknya bagi kaisar, berikan kepada kaisar. Itu kan firman Tuhan gitu. Apa yang menjadi haknya negara, berikan kepada negara. Jangan kamu tahan, itu dosa. Jadi akui sebagai dosa, tapi bagaimana menyelesaikannya, selesaikan. Dengan langkah-langkah. Jadi kita tetap berbalik ke arah seperti yang Tuhan mau. Jangan kemudian kita mengatakan, semua orang juga melakukannya, itu wajar lah. Nah, itu yang tidak diinginkan Tuhan. Ingat. Seluruh aspek hidupmu adalah persembahan yang utuh bagi Tuhan. Karena itu, jangan simpan kebusukan dosa apapun di dalamnya. Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara dengan keras bagi kita. Jangan sesat. Kristus menghendaki umatnya bukan hanya berani mati di dalam namanya, tetapi juga berani hidup di dalam kekudusannya. Itu pesan yang diberikan kepada jemaat Pergamus. Orang-orang yang berani mati bagi Tuhan. Tetapi juga Tuhan katakan, aku ada keberatan. Karena apa? Ada sebagian dari kamu yang tidak berani hidup bagi kekudusan yang telah aku tetapkan bagimu. Saudara, Kristus berjanji, barang siapa yang menang, kepadanya itu akan diberikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain yang menerimanya. Saudara, mana yang tersembunyi artinya menunjuk kepada kepenuhan hidup kekal di dalam Kristus. Karena Kristus memang adalah sang roti hidup yang pernah berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Sedangkan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru
menunjuk kepada status kemuliaan yang akan Kristus berikan sesuai dengan ketekunan masing-masing umatnya dalam menjalani hidup bagi Dia. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita, mengingatkan kita, memotivasi kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang semakin mencintai nama Kristus, tetapi juga menjadi umat Tuhan yang semakin menghormati kekudusan Kristus. Biarlah Tuhan temukan hidup yang seperti itu dalam hidup kita. Berani hidup menderita di dalam dunia demi nama Kristus, tetapi juga berani hidup berbeda dengan dunia demi kekudusan Kristus. Saudara, berbahagialah orang-orang yang ditemukan Tuhan menjalani hidup seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah Tuhan firman ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni ya Tuhan kalau mungkin ada beberapa bagian kehidupan kami yang sebenarnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami hanya akui sebagai kelemahan dan kami memakluminya itu serta terus menjalannya itu. Hari ini ya Tuhan, Engkau menegur kami dengan keras. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk menyingkirkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sekecil apapun dalam hidup kami. Berani jujur di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan untuk menolong kami semua untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya berani hidup demi nama Tuhan, tetapi juga berani hidup demi kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.